Praktik Keperawatan Dasar Fisioterapi Dada oleh Muhammad Maruli Tegar Prawira. Fisioterapi dada merupakan rangkaian tindakan dari prostaglandins atau memposisikan pasien. Kemudian tindakan perkusi dan juga tindakan vibrasi. Setelah melakukan 3 tindakan tersebut, maka kita selanjutnya melakukan tindakan batuk efektif agar sekret dapat dikeluarkan oleh pasien tersebut. Selamat pagi adik. Perkenalkan, kakak petugas perawat di sini akan melakukan fisioterapi dada. Saya mendapatkan laporan adik ini untuk mengeluarkan sekret ya di dalam pernapasannya. Tindakan ini sekitar 10-15 menit ya dik. Saya cek dulu ya dik identitasnya. Atas nama adik Marsa ya. Baik, sesuai ya dik. Baik dik. Kakak lakukan auskultasi terlebih dahulu ya dik. Auskultasi ini dilakukan di area dada adik di 6 lokasi. 1 2 2 3 3 4 5 4 5 6 dan 6. Kita tidak boleh sembarangan untuk meletakkan stetoskopnya. Baiklah adik, setelah dilakukan auskultasi ini, kakak mengetahui sekret adik ini berada pada bronkus artikal lobus arterior kanan dan kiri atas ya dik, yang mana terdapat di bagian atas sebelah sini dik. Nah, karena posisi sekretnya pada bronkus artikal lobus arterior kanan dan kiri, maka kita akan memberikan posisi adik tersebut posisi duduk. Selanjutnya kita lakukan perkusi atau clapping. Perkusi dilakukan dengan tangan kita yang berbentuk seperti mangkuk seperti ini. Kemudian dilakukan dari bawah ke atas. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat perkusi pada bagian dada belakang ini. Kita tidak boleh mengenai tulang belakang. Tidak boleh mengenai tulang belakang. Jadi dilakukan perkusi ini pada bagian pinggir kanan dan kirinya. Pinggir kanan dan pinggir kirinya. Kemudian kita lakukan perkusi terhadap pasien. Dari bawah ke atas. Lakukan kembali lagi. Baiklah dik, jika sudah bagian belakang, kemudian kita lanjutkan bagian perkusi bagian depan ya dik. Perlu kita perhatikan pada perkusi pada bagian depan ini, kita tidak boleh mengenai hepar, ginjal, dan juga sternum. Pada perempuan ini, seperti ini, atau adik ini, kita tidak boleh mengenai maminya. Sebelum kita lakukan perkusi pada adik tersebut, kita tutupi dengan handuk agar pasien ini merasa nyaman. Maaf ya adik, kakak berikan handuknya. Anggap saja ini handuk. Lalu lakukan perkusi, kita mulai dari arcus poste. Lakukan selama 1-2 menit. Selanjutnya setelah melakukan perkusi pada bagian dada belakang dan dada depan, kita lakukan vibrasi. Vibrasi ini dilakukan di mana sekret itu berada. Vibrasi dilakukan 5 kali pada saat pasien melakukan ekspirasi atau membuang nafasnya. Karena sekret berada di bronkus artikal lobus arterior kanan dan kiri atas, maka kita lakukan vibrasi pada bagian atas kanan dan kiri pundaknya. Baiklah adik, ambil napas dalam ya, kemudian hembuskan. Ambil napas dalam, lalu hembuskan dik. Ambil napas dalam, hembuskan. Baiklah, langkah terakhir kita lakukan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret pada saluran pernapasan adik ini. Baiklah, di sini saya akan siapkan sputum pot yang dimana berisi cairan disinfektan lainnya untuk menaruh sekret pada pasien adik ini nanti saat batuk efektif. Akan saya contohkan ya bagaimana caranya batuk efektif. Pertama kita itu tarik nafas dulu dik, tarik nafas dalam-dalamnya. Kemudian adik nanti batukan di sputum pot ini ya dik, yang sudah saya siapkan berisi cairan disinfektan lainnya. Udah ngerti kan dik? Baik, saya akan taruh ini. Ayo dik, tarik nafas. Batuk dik. Baiklah adik, karena sekretnya masih keluarnya sedikit, kita dapat mengulangi batuk efektifnya itu sekali lagi ya.
Namun sebelum kita melakukan batuk efektif kembali, saya akan memberikan adik ini air hangat agar cairan sekretnya itu encer di saluran pernafasannya. Untuk diketahui, tindakan batuk efektif ini dilakukan 2 kali, tidak boleh sering karena mengakibatkan adik ini nanti terkena hipoksia. Setelah itu, lakukan evaluasi terhadap pasien dengan menanyakan keadaan pasien dan auskultasi.